Hijrah memiliki dua arti, yaitu perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih baik, dan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Hijrah merupakan fenomena yang begitu luar biasa dan memiliki makna yang sangat besar karena identik dengan perubahan. Hijrah dapat dimaknai sebagai momentum perubahan dan peralihan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memurnikan niat dalam segala hal yang dilakukan agar memperoleh rahmat dan keridhaan ilahi. Dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sebagaimana yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diinginkannya." Hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Bu, Alhamdulillah. Dan juga buat pemirsa semuanya, alhamdulillah senang sekali kita semua bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang dekat dengan keseharian kita. Alhamdulillah tadi kita udah sama-sama menyimak surah Al-Baqarah ayat 218 dengan tema tentang hijrah dan perjuangannya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir guru-guru kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk Al-Habib Al-Mukarram, Habib Nabil Al-Mursawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Habibana? Sehat Dr. David, apa kabar sebaliknya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Habib, senang Habib selalu meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kita rindu ya Bu ya. Rindu dengar tausiah dari Habib yang menyejukkan hati kami. Amin. Ngomong-ngomong soal hijrah nanti kita akan bahas lebih dalam ya Bib ya. Betul dokter. Terima kasih banyak Bib. Sama-sama. Bu, izin saya ucapin salam hormat dan takzim saya untuk guru saya Ustadz Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Ustadz, bercanda mulu saya mau Ustadz ini Bu. Ustadz izin nanti kita ngomong-ngomong soal hijrah ya Ustadz. Baik, Baik, Dr. David. untuk kesempatan pertama ini mari sama-sama kita mendengarkan kajian tafsir dari surah yang tadi sama-sama kita simak, yaitu surah Al-Baqarah ayat 218. Kesempatan pertama kami persilakan pada Habib Nabil. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan ya Ustadz David dan juga Ustadz Nawawi, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Tadi di ayat yang dibaca luar biasa, suaranya indah tadi Qori ya, menyebutkan surah Al-Baqarah 218 ya, dikatakan innal ladina amanu. Jadi pertama adalah di situ dikatakan inna. Inna itu kalau di dalam kaidah tafsir disebut adatut taukid. Harfu inna. Artinya apa? Sungguh-sungguh atau sebenarnya atau sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata amanu dalam bentuk sighat jamak. Artinya apa? Bukan satu orang. Tapi banyak orang. Alladzina amanu. Sungguhnya, sebenarnya. Oh, semua orang-orang yang beriman kepada Allah tidak cukup beriman. Walladzina hajaru. Setelah beriman mereka hendaknya hijrah. Ya.
Dan dalam bentuk juga sighat jama'. Artinya apa? Hijrah rame-rame, sama-sama. Ya. Nah kemudian tidak cukup dengan hijrah. Wajahadu fi sabilillah. Juga mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tugas kita yang pertama adalah apa Bu? Iman. Yang kedua apa Bu? Tadi? Hijrah. Hijrah. Yang ketiga apa? Jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan ketiga hal itu di dalam ayat itu dikatakan ulaika yarju rahmatullah. Yarjuna rahmatullah. Orang-orang seperti itu yang dia beriman kepada Allah lalu kemudian terus dia melakukan hijrah, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah, kemudian terus dia berjihad di jalan Allah, itu baru dikatakan orang yang berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita cuma beriman doang Bu, kita nggak mau hijrah dari yang nggak benar jadi benar, itu berharap rahmat Allah nggak? Amat, iya dong. Kurang berarti kalau iman doang. Oh cuma 2 ya. Nah iya kalau iman doang kemudian nggak mau berhijrah, nah, berarti kurang. Belum, Ya. Bu. Kita sudah beriman, kita kemudian hijrah, ya menjauhi hal-hal yang dilarang Allah yang mungkar, tapi kita nggak mau berjihad di jalan Allah. Ya, soalnya kita lihat sekarang saudara-saudara kita di Palestina, ya harus bantu berjihad di jalan Allah. Beb, gimana membantunya? Kita kan di Indonesia, mereka di sana. Maka cara membantunya adalah dengan mendoakan mereka. Kita doakan, mudah-mudahan Allah tolong mereka, Allah menangkan mereka, Allah akhiri semua kezaliman. Itu dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Kalau ketiga hal itu kita lakukan, baru kita dikatakan berharap kepada rahmat Allah. Kemudian diakhiri ayat itu dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun juga maha penyayang. Jadi supaya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sebagai orang yang terus-menerus berharap rahmat Allah, kita harus punya 3 sifat itu. Yaitu apa? Yang pertama adalah beriman kepada Allah, lalu enggak cukup beriman juga dengan berhijrah. Kemudian selain berhijrah juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita disebut orang yang berharap rahmat Allah dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan juga menyayangi kita. Mau nggak diampuni dosa kita, Bu? Mau. Ibu-ibu yang dosanya sedikit acungkan tangannya. Yang banyak ngacung. Bib, saya dari sejak bangun pagi sampai tidur lagi entah sudah berapa banyak dosanya. Maka supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan iman kita, lalu kemudian kita jauhi hal-hal yang dilarang Allah, kemudian kita berjihad di jalan Allah. Jihad itu pertama dengan mendoakan, kemudian kalau bisa kita dengan memberi bantuan, ya keuangan dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir mungkin dengan ya kalau bisa mampu ke sana berjihad. Nanti Dr. David dulu yang ke sana berangkat. Amin. Begitu kira-kira ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Apa? Ada 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oh, ada yang jawabnya semangat, ada yang nyari-nyari. Kecapean. Silakan Ustaz Nawawi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Tadi saya liatin Habib Nabil menyampaikan tausiahnya pada serius-serius banget ini. Saya yakin apa yang tadi Habib Nabil sampaikan besar manfaatnya untuk kita semua yang ada di studio dan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang di studio maupun yang ada di rumah. Tadi banyak yang disampaikan oleh guru kita Habib Nabil tentang berhijrah. Ada yang mengatakan, Ustadz,
saya ini banyak salah, saya ini banyak dosa, dan saya ini pendosa. Apakah kemudian saya masih bisa berhijrah dan melakukan sesuatu yang baik dan kemudian bisa dinilai baik di mata Allah? Kadang-kadang ada orang yang ragu karena udah nggak bener nih hidupnya. Kira-kira masih bisa nggak jadi orang yang baik dan menjadi orang yang dinilai baik di mata Allah? Bisa nggak, Bu? Nah, karena pada dasarnya kita itu punya salah, punya dosa. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Waduh, dosa kita mah kalau kata orang kampung saya masa abreg-abreg. Tahu abreg-abreg, Bu? Banyak, setumbra kalau kata orang Betawi mah. Dosa sama siapa? Sama tetangga, sama saudara. Mudahan dosa sama laki mah ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu mah ngajinya rajin, sembahyang rajin. Sama laki masih rada berani kadang-kadang. Nah, mau berangkat ngaji aja lakinya diperintah, yaudah bang gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Tuh. Ada gak di sini begitu tuh? Mana orangnya? Ya. Jadi bukan berarti kemudian kita nggak bisa baik di mata Allah. Kalau kita ada kesungguhan, kita mau taubat, kita mau mohon ampun kepada Allah, dan apa-apa yang pernah kita lakukan tersebut kemudian tidak kita ulangi, kita mau mengakui kesalahannya dan kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita baik di matanya. Kita akan ternilai di mata Allah. Kalau bahasa orang sekarang mah Bu, kita bakal punya value. Tahu value, Bu? Value, I love you. Enggak tahu value. Nilai. Punya nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak punya nilai di mata Allah? Walaupun kita belum baik nih, kalau kita ada niat baik, kita pengen hijrah, kita pengen merubah diri kita menjadi lebih baik, insya Allah kita bakal dinilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang ibu-ibu yang udah rajin ngajinya mudah-mudahan tambah rajin. Amin. Biarin kalau ada teman kita baru doyan ngaji, jangan dikatain apa-apa. Antepin, namanya juga orang baru doyan. Jangan ada temen baru doyan ngaji pakai dikatain, lah tumben lu ngaji. Nah besok dia burik, antepin aja. Namanya orang baru doyan ngaji. Insya Allah dengan kita selalu melakukan kebaikan, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya robbal Alamin. Baik, cukup dokter. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi, Habib Nabil. Bu, tadi ditanyain, jawabnya kenapa lemes? Hah? Ini antara, ya itu tadi kan, tidurnya di bus ya kan? Tidurnya di Pas bus. tidur di bus badan goyang kiri, goyang kanan. Perasaan tidur, padahal. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua, amin. Amin. Bu, ada tamu kita hari ini datang. Ngomongin soal hijrah, beliau ini punya pengalaman soal hijrah dan akan berbagi dengan kita. Yang akan kita tanya nanti adalah gimana perjuangannya dia untuk bisa berhijrah. Meninggalkan satu kebiasaan untuk menjadi manusia lebih baik. Yuk kita sambut sama-sama, ini dia kawan kita, Ricky Adrian Devgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ricky apa kabar? Salim Muhammad silakan. Apa kabar Mas Riki? Mas Riki, Iya. Masya Allah. Mas Ricky, Ya. ini saya lihat penampilannya udah berubah Bu. Masya Allah. Bu, berubah. Masya Allah. Sekarang nih kok gagah banget. Wah. Alhamdulillah. Tapi nanti kita bahas ya. Yes. Kita bahas lebih lanjut ya gimana seorang Ricky bisa mencoba untuk memperbaiki dirinya dan apa titik baliknya, bagaimana bisa mencoba untuk bisa istiqomah dalam perjuangannya. Seperti Habib bilang tadi, iman, hijrah, dan jihad. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.
Ricky Adrian Devgan. Nah, kalau tadi kita udah sempat melihat ya, saya sempat ngobrol sebentar sama Ricky. Ricky ini dulu saya lihat sering sama-sama Bobby Tince ya. Iya. Ya, itu kalau ngelihat sekarang tampilannya ini kan pakai baju formal ya Bu ya. Ricky, Ya. ini kan ada, ini saya ngomong ya, saya nggak ngomongin tentang profesinya atau apa, tapi kita bicara tentang yang tahu diri kita tuh cuman kita. Betul. Ya, orang ngelihat dari luar. Ya. Betul. Pergolakan dalam batin juga cuman kita. Betul. Kalau saya boleh tahu sama Ricky ini, kita nanya-nanya dikit ya. Sejak kapan sih Ricky ini dari mulai dulu ikut sama teman-teman ya, dandan kayak gitu segala macam, terus berubah gitu. Sejak kapan? Tahun berapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya mungkin berterima kasih dulu karena ini aku ngerasa adalah golden ticket ibu-ibu. Golden, oke. Ya golden Ya, ticket ya. banget karena ternyata benar banget ketika aku memperbaiki hidupku apalagi aku dekat dengan Allah ya. Ternyata ya dibimbingnya langsung sama Allah tuh dengan Habib-Habib, ustazah-ustazah dan diundang di sini juga Masya Allah banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dulu tuh aku tuh dulu mungkin kalau zamannya sosial media tuh terkenal dari Instagram. Oke. Terus aku tuh dulu biasanya kontennya tuh dandan cowok dan cewek. Iya, iya, benar. Kalau viral-viral ibu tahu itu zaman-zamannya dulu Kak Ria Ricis, Kak Iya. Yoga Rizona, Iya. ada aku juga yang lagi viral. Nah, akhirnya kesini-sini kan ada TikTok dan kebetulan aku di-invite juga sama Kak Bobby Tince dulu di Golden Boys. Iya. Dulu almarhum Tata Dado kan Tata dulu Dado. jadi Oh, ikut. Golden Boys. Ikut juga di situ. Aku generasi kedua. Oh, generasi keduanya. Oke. Dan aku keliling Indonesia alhamdulillah banget dengan show-show dan seperti perempuan itu pekerjaan sih. Oke. Suatu pekerjaan namanya Oke, iya. acara ulang tahun, wedding gitu dan ya kadarallahnya menyenangi ya jadi aku bekerja itu dulu di hotel sudah 7 tahun tapi saya double job. Jadi kalau di hotel dulu di Mayoran aku kerja masuk malam jadi resepsionis. Itu pulang jam 7 pagi bahkan kadang kalau ada ke Kalimantan, ke Medan atau ke luar kota lah ya itu biasa aku izin sama duty manager karena ada flight pagi jam 3 pagi jadi aku bayar. Nyogok manajer aku untuk aku bisa flight karena memang job itu ya Masya Allah banget dulu disenangi lah digemari gitu. Iya. Sempat menjadi selebriti ya, Oh, yang iya. dinamakan dulu namanya tuh mungkin kalau zaman sekarang tuh dibilangnya model androgyny. Jadi satu Iya, gender androgyny, iya. bisa 2 kepribadian. Iya, Kayak gitu. androgyny. Jadi androgyny itu Bu, itu istilah. Jadi dia cowok tapi bentukannya tampilannya kayak perempuan Ya. gitu. Itu androgyny. Istilahnya gitu ya. Betul bisa merubah. Saya sok-sok update nih, Beb. Masya Allah. Istilah anak-anak zaman sekarang itu luar binasa. Ricky, kalau kita ngomongin dalam konteks agama ya, Betul. agama manapun dan secara sosial kita mengenal itu ya laki-laki dan perempuan. Betul. Laki-laki ya sama perempuan, perempuan ya sama laki-laki. Ada juga tapi loh dalam kehidupan nyata ya, Ya. yang perempuan suka sama perempuan, ada nggak Bu? Ada. Laki-laki suka sama laki-laki, ada nggak? Ada. Nah, kalau kita ngomongin soal Ricky ini, kita mau belajar dari Ricky. Kalau ada orang yang dari kecil ngerasa ya bawaannya, aku tuh misalnya dia laki-laki, dia ngerasa aku tuh bukan laki-laki. Aku tuh sukanya sama, kalau laki-laki normal kan sukanya sama perempuan. Tapi aku tuh sukanya sesama laki-laki dari kecil karena diriku merasa saya perempuan. Nah, itu susah struggle-nya. Ada yang kayak begitu. Betul. Atau juga kebalikannya perempuan. Saya ada orang yang saya kenal itu nggak gampang begitu. Mau hijrah takut-takut. Bener nggak Bu? Iya aja emang pernah ngalamin. Mau hijrah itu takut salah. Mau sholat bingung. Betul. Kalau yang laki-laki udah dandan ke perempuan-perempuanan dia bingung. Sholatnya pakai mukena apa enggak? Iya benar-benar. Gitu ya. Ini benar. Nah, kalau dari sisi Ricky sendiri boleh cerita enggak? Ya, kalau dari sisi aku sendiri ya mungkin aku di sini sekarang malah menjadi konsultan penyimpangan seksual. Iya. Maksudnya tuh kita harus menerima bahwa ini adalah akhir zaman
gitu. Dimana orang-orang yang menghalalkan hal yang diharamkan oleh Al-Quran itu memang nggak boleh. Dulu mungkin memang aku bilang enggak lah ini buat kerjaan kayak gitu-gitu. Tapi untuk sekarang aku lebih nggak bisa. Ternyata setelah aku kaji lagi dengan Al-Quran, setelah aku dibimbing juga banyak ustadz-ustadz, ternyata wah aku salah nih gitu. Jadi kalau buat pandanganku sekarang ya gitu, banyak orang tua kita nggak pernah tahu anak-anak kita itu menyimpang ya perilaku seksualnya, terus mereka tidak berani mengakui yang Iya. banyak yang cerita sama aku. Mereka berkomunikasi denganku, sharing denganku, konsultasi denganku. Nah ini juga mungkin bismillah ya buat ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kalau misalkan memiliki anak yang mungkin introvert, memang mungkin tiba-tiba dia tidak punya pasangan atau kok susah sekali untuk nikah, kita tanya dulu gitu. Apakah perilakunya menyimpang, tapi jangan dikeluarkan dari kartu keluarga. Iya, iya, Karena banyak-banyak itu pada ketakutan mengakui orang tua. Karena kan kalau zaman sekarang itu mental health-nya sangat besar banget ya. Kalau ditanya kapan nikah, wah udah drop tuh. Pasti anak langsung nggak mau di rumah, pasti mau langsung kerja di luar kota. Iya, iya, Karena iya, takut iya, itu iya, 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 gitu. iya, Jadi kalau aku sendiri memang dulu ya mungkin aku adalah salah satu ini ya maaf korban pelecehan seksual. Jadi awal mulainya Ricky ini waktu kecil itu pernah menjadi korban pelecehan seksual. Iya, pelecehan Oke, seksual. terus? Dan aku tuh di situ mungkin ini juga ya buat ibu-ibu juga mungkin kalau punya anak laki-laki atau perempuan juga itu karena memang pelecehan seksual ini itu cuman pendukung aja. Sebenarnya itu aku tidak menyalahkan orang tua, tapi karena aku ini adalah anak angkat dari keluargaku yang sekarang, dulu karena aku kembar. Jadi aku kembar ini cewek dan cowok. Yang cewek alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak dan aku diangkat oleh keluarga Jawa. Gitu. Nah, cuman karena ibuku saking sayangnya dulu ingin mengambil anak perempuan karena aku asli orang Jonggol ya. Iya. Ah, Oh. Dan ternyata ibuku tuh pengen mengambil anak perempuan karena nikahnya itu butuh wali asli bapak kandung. Oke. Jadi bersepakat untuk ambillah aku gitu. Dan akhirnya saking ibu aku cinta, jadi itu senang aja gitu ibu aku kalau aku didandanin kayak cewek, maksudnya kayak baju cewek, Oh kayak dari kecil orang tua sudah mendidik. Ibu aku saking cintanya ngedidik kayak nggak boleh main sama anak cowok karena kalau anak cowok itu kan kasar. Iya, iya. Jadi mainnya tuh BPBPA, main congklak, main Barbie gitu. Oh. Kan kalau ini kalau ibu-ibu pasti pengalaman kan ibu-ibu ratiban, kondangan gitu ya. Nah, aku tuh suka ikut gitu. Terus karena aku dulu kecil juga korban bullying juga. Bullying. Bully juga. Jadi tuh kena mental aku juga, aku kena korban bully, dilecehin, terus ditabok, ditonjok dari situ. Jadi akhirnya dan bapakku juga, beliau sangat sayang denganku. Cuman beliau agak tidak menunjukkan aja, lebih ke biasa aja mas. Tapi sayangnya tuh tindakan aja. Jadi aku ngerasa kurang figur dari seorang ayah. Jadi aku mau lampiaskan itu ke laki-laki. Tuh. Jadi merindukan figur ayah, ketemu ada laki-laki dewasa, Betul. ngerasa nyaman. Betul. Dan kebetulan laki-lakinya ini juga sama-sama dia ngerasa juga dia juga punya kelainan penyimpangan juga. Memang memiliki kelainan Ya, penyimpangan. akhirnya yang anak kecil butuh bimbingan akhirnya jadi ke bawah. Betul. Terus lingkungan pergaulannya juga di situ-situ juga. Lingkungan pergaulan Dari Ricky. Sebenarnya kalau mungkin kalau dibilang kecil itu menurutku nggak ada ya penyimpangan seksual, dilahirkan jadi penyimpangan seksual itu tidak ada. Nggak ada, oke. Tidak ada sebenarnya. Itu kalau ada beberapa yang konsultasi denganku tapi ini rasa ini udah ada. Ya kita lawan, itu setan gitu. Oke. Kalau sekarang, kalau dulu aku malah mengikuti. Tapi kalau misalkan ada juga faktor dari lingkungan, ada juga dari broken home, ada juga yang tersakiti. Mungkin kalau laki-laki tersakiti hati karena wanita, pelampiasannya ke sesama itu bisa terjadi. Oke. Gitu. Kalau aku dulu sendiri memang pendukungnya adalah aku korban Pelecehan. itu, akhirnya aku ngerasa loh kok aku malah makin tersakiti tapi kesini makin dewasa makin nyaman gitu. Oke. Baik, Ibu, kita belajar dari Ricky, bukannya kita coba bongkar aib, tapi kita coba cari tahu. Karena permasalahan ini bisa jadi ada di lingkungan terdekat kita. Bisa jadi anak kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi keponakan kita. Karena anak-anak zaman sekarang mereka itu cenderung nyaman dengan diri sendiri, ya kan? Jadi nutup, Betul, ya kan? betul. Ternyata dia
di luarnya dia ngerasa lebih bebas jadi diri sendiri, ya kan gitu. Padahal harus ada orang tua yang selalu bisa dampingin anak ya. Betul. Cerita kadang-kala apalagi kalau misalnya korban pelecehan seksual, takut loh cerita Bu. Takut mau ngomong itu takut, ya gitu. betul. Nah, titik baliknya. Karena saya udah ngelihat cerita udah, ngelihat dandan juga udah pernah, ya kan? Jadi drag queen udah. Kapan titik balik seorang Ricky sehingga akhirnya oke, that's it. Ini dia waktunya harus berubah. Masya Allah, Bismillah ya. Jadi titik baliknya itu aku memang alhamdulillah banget ketika aku berhijrah. Ustadz Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Ya. Oh, yang quote-quote-nya beredar viral Iya itu. betul. Jadi aku waktu dulu nangis-nangis gitu ya. Jadi titik baliknya tuh dari ibuku meninggal. Ibu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Aku sebagai anak tuh jadi anak yang jujur. Jadi mau aku penyimpangan seksual pun aku jujur ke ibuku karena aku kurang dapat figur dari seorang ayah gitu. Jadi ibuku tidak marah, cuman kayak kenapa kok gini gini gitu. Aku namanya orang Jawa kan ngayomin gitu. Nah akhirnya ibuku tuh sebelum meninggal itu nyata banget sedih gitu ya. Ibuku bilang jadi aku berpasangan sama pasanganku ini tinggal di rumah bareng kan gitu. Aku nggak pernah mabok, aku nggak pernah ngerokok, aku nggak pernah bandel, nggak pernah alhamdulillah. Cuman kayak kurang figur bapak aja. Terus ibu aku sebelum meninggal 3 bulan bilang kalian berdua jangan berpacaran. Kalian berdua itu fitrahnya laki-laki, jadilah adik kakak. Mungkin dulu kalau aku belum bisa dibilangin marah, nggak terima. Tapi nyata 3 bulan kemudian ibu aku meninggal. Baru aku sadar, hancur berkeping-keping tuh. Berkeping-keping bahwa ternyata apa yang diucapkan oleh ibu itu benar banget. Dan kalau ditanya kenapa bisa hijrah, bukan aku orang yang baik. Mungkin doa dari seorang ibu yang tulus dan sekaranglah dikabulkannya. Ini juga semua karena rahmat Allah. Jadi temanku yang dulu umur 19 tahun, kita lagi zaman-zamannya duniawi, senang mencari pergaulan, lebih terkenalnya tuh mencari hal nikmat dunia. Ternyata mereka meninggal gitu. Dan aku, ibuku, ada nama temanku, ada Mame, ada namanya Sofi gitu. Kita dulu foto-foto bahagia bareng, tapi ternyata mereka meninggal. Dan aku mikir setelah ini endingnya siapa kalau nggak aku. Jadi pada akhirnya akulah yang mengsodakokan subuhkan mereka, mengamalkan sodako infak untuk mereka. Ya Allah. Gitu. Dan Masya Allah. yang Kak Hilman ngajarin aku gini. Aku bingung waktu itu ya, gimana caranya memperbaiki kehidupanku yang sudah berantakan ini gitu. Iya, iya. Nah Allah tuh menguji kita sesuai dengan apa yang kita sukai. Iya. Mungkin setelah ibuku hijrah hawa nafsu itu tidak terjadi, aku sudah bisa menahan. Ujian kedua adalah hedonisme, kesombongan diri. Aku sombong, dulu aku sebagai manajemen artis, aku juga kerja di stasiun TV juga, beberapa stasiun TV juga jadi manajemen, jadi agency. Dan aku menggampangkan sesuatu dan akhirnya aku punya hutang 2 miliar sama investorku. Dan itu saking besar sampai gak tahu mau gimana. Tapi qadarullah ketika kita memang niat, jadi aku waktu itu masuk pondok pesantren di Lirboyo, di sana juga dibantu sama fans namanya Ija. Tapi sebelum ke pesantren aku kena mental health, sempat mau melakukan bunuh diri lah ya gitu. Selesai dulu. Dan ternyata ada namanya Mawar, Ustazah Mawar ke Lampung diobatin sama Kak Hasan. Lalu di sana terus ke Pondok Lirboyo ketemu sama Gus. Gus bilang ketika kamu memiliki kesalahan, kamu wajib meminta maaf. Akan dibukakan rezeki, kamu akan terbuka. Dan itu benar, nyata kebuka. Minta maaf ke siapa? Kenapa? Minta maaf. Minta maaf kan aku kan punya utang sama bos aku karena takut minta maaf dipidana. sama bosnya. Jadi aku nggak berani ngomong, jadi aku kabur gitu. Tapi akhirnya ketika aku minta maaf dengan bosku, itu benar dibuka rezekinya. Dan aku memperbaiki sholatku, kata Hilman, perbaikilah sholatmu maka kehidupanmu akan diperbaiki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu nyata selama aku di Lirboyo itu 4 bulan. Jadi aku selama hampir 1 tahun ya di Lirboyo, aku boyong, aku langsung ke kampung Inggris, aku sodako subuh tuh tiap pagi. Pokoknya aku memperbaiki sholatku tuh, ibadahku, tahajud, duha, baca surah wakil dan yang lain. Aku di dalamnya itu karena aku mikir gini, aku punya utang besar nih, gak tahu gimana ngeluarinnya. Aku sodakoin subuh, ya Allah berikan jalan hamba ke Amerika.
aku kerja di Amerika. Nggak nyangka banget. Dan disitulah malah aku ketemu Islam bukan di negaraku. Mungkin ini circleku kali ya, Bib Ustadz. Circleku adalah penyimpangan seksual semua, begituan semua. Jadi ketemunya begitu. Nah ketika di Amerika itu kan terkenal penyimpangannya banyak. Iyalah. Aku nggak ketemu. Karena niatku adalah bayar hutang, aku lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Dan sholat tahajudku lebih baik di luar negeri kemarin. Makanya pas kemarin minta pulang ke Indonesia. Jadi sekarang nih dulu senang bermaksiat kakiku ya. Kalau sekarang tuh kalau gak sholat 5 waktu di masjid itu sedih malah nangis. Gitu. Kayak itu sih titik baliknya tuh di situ. Muhammad. Baik Habib, kira-kira bagaimana Habib? Apa yang Habib mau nanya atau Habib mau menanggapi, silakan Habib. Iya mungkin, nanggapi dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada Mas Riki yang luar biasa tadi perjuangannya, ibu-ibu sekalian kita dengarkan. Nah yang kedua saya ingin menanggapi, yang pertama adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa pendidikan pertama itu di rumah. Gitu ya. Al-ummu madrasatun, ya kata para ulama, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Gitu ya. Tadi kita lihat, ya ini buat pelajaran kita ibu-ibu dan sebagainya. Bahwa kalau kita punya anak, kalau perempuan ya jadikan perempuan. Jangan tadi ya misalnya di ini kan. Jadi sebenarnya bukan kesalahan Riki gitu ya, tapi dari banyak hal. Jadi ibu. Yang kedua apa? Ketidakhadiran ayah. Dalam kaitan memberikan kasih sayang, perhatian, ngajak ngobrol. Bapak itu bukan hanya kerja doang kerjanya. Tapi juga harus hadir untuk anaknya. Ya berikan kesempatan jalan sama-sama, misalnya makan sama-sama. Itu akan membuat anak itu merasa lengkap. Gitu ya. Kalau dia lengkap kasih sayang di rumah, dia nggak akan nyari di luar. Gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua tadi kita juga dapat pelajaran tentang lingkungan. Ya. Dikatakan almar'u ma'adini khalilih. Kata baginda Rasul SAW, manusia itu tergantung agama teman-temannya. Kita lihat tadi dari Riki. Ya, ketika awal temannya yang ngebully, temannya yang jahat, yang temannya yang nauzubillah sampai terjadi dilecehkan seksual segala macam. Akibatnya apa? Beliau korban. Gitu ya. Kenapa? Karena lingkungan yang gak baik. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah beliau pindah dari lingkungan yang tidak baik tadi, ya, ke Lirboyo, ketemu dengan guru, ya Hilman, ada Gus, ada siapa tadi ya disebutkan, ustazah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Berubah. Tidak ada kata terlambat untuk tobat. Ya, ingat manusia itu dikatakan inna nafsa la'ammaratum bisu. Ya, hawa nafsu manusia itu selalu cenderungnya ke keburukan. Maka caranya apa? Teman-teman yang baik. Ya, ketika lingkungan baik dan sebagainya, akhirnya kemudian beliau berubah jadi baik. Dan yang terakhir tadi dikatakan ini juga pelajaran buat kita. Kita kalau misalnya dari diri kita sudah berusaha untuk baik, kita niat baik, ya kemudian kita berdoa sama Allah, berusaha untuk baik. Hatta tadi beliau katakan di tempat yang mungkin sarangnya kerusakan, itu Allah jaga beliau. Malah nggak nemuin yang namanya buruk di tempat kita yang orang sholat dan sebagainya, malah nemukan. Kenapa? Karena tadi beliau berusaha untuk berbuat baik, maka Allah itu akan memudahkan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan ngubah satu kaum sebelum kaum itu berusaha berubah. Demikian mungkin 3 pelajaran. Terima kasih banyak Habib. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah dari cerita dari Mas Riki ini luar biasa, jadi pelajaran berharga buat kita yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Tadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Nabil terkait persoalan lingkungan. Jadi saya pernah mendengar dari kata saya punya guru, majalisul khair taj'aluka khair wa in kunta minal asyrar wa majalisus syar taj'aluka syar wa in kunta minal akhyar. Perkumpulan yang baik, berteman dengan yang baik, duduk di tempat yang baik akan menjadikanmu menjadi orang yang baik walaupun kamu belum baik. Sebaliknya, wa majalisus syarr taj'aluka syarr wa in kunta minal akhyar. Perkumpulan yang buruk, berteman dengan orang yang buruk, duduk di tempat yang buruk akan menjadikanmu menjadi orang yang buruk walaupun sebenarnya kamu orang baik. Jadi kalau kata Nabi, berteman sama tukang minyak wangi itu bakal kecepretan wanginya. Nah ketika Mas Riki hari ini sudah berada di lingkungan yang Masya Allah
bergaul dengan Ahilman tadi ya, duduk bersama para orang-orang soleh, insya Allah jadi orang soleh. Begitupun ibu-ibu semua Amin, amin. yang punya anak ya, ya harus benar-benar dididik dengan baik. Ya, duduk dan berkumpul dengan orang yang baik, berteman sama yang baik, ya seperti duduk di majelis ilmu, ya ke masjid, ya ke musola untuk melakukan sholat dan lain sebagainya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sampai ada seorang ulama besar di Mekah ya mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, kalau ke masjid harus sama aba." Dan dari rumah ke masjid itu tangannya selalu dipegang sama abahnya, sama ayahnya. Ya, jadi kamu nggak boleh pergi ke masjid sendirian, harus sama abah. Kata anaknya, loh kan pergi ke masjid, Mbak. Masjid kan baik, masjid kan bagus. Apa kata abahnya? Kata ayahnya, bukan ke masjidnya, tapi dari rumah ke masjidnya yang abah khawatir. Sampai saking takutnya dia begaul tuh sama orang yang mungkin di tengah jalan, dari rumah ke masjid ketemu sama seseorang yang mungkin gak baik, itu sampai saking takutnya. Itu sampai anaknya kalau mau ke Masjidil Haram itu selalu dipegang sama ayahnya. Selalu dipegang sama ayah sampai khawatir. Kalau nanti gak dipegang dia pergi sendirian. Nah dari rumah ke masjidnya tuh khawatir ada sesuatu yang membuat akhirnya dia nanti terkontaminasi dari hal-hal yang negatif. Kira-kira begitu Mas David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Nawawi, Habib terima kasih. Untuk Riki. Ya. Riki terakhir nih sebelum saya tutup. Untuk hijrah kita tahu itu niat awal. Betul. Tapi untuk mempertahankannya gak gampang. Betul. Ya. Sekarang gimana cara mempertahankan? Artinya kan pergulatannya ya, ada naik ada turun. Gimana caranya supaya bisa melawan rasa di dalam hati. Buat yang nonton nih kalau punya pengalaman yang sama Ya. bisa belajar dari Riki. Apa yang harus dilakuin? Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang susah itu kan selalu dibilang istiqomah ya. Gitu. Nah aku dapat doa istiqomah juga dari Ahilman. Terus ketemu juga sama Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Zawoki juga. Jadi yang menurutku ya Bu, ini sih sepengalamanku setelah aku berhijrah ya. Iya. Jika sholat sudah menjadi kebiasaan, maka kesuksesan itu udah menjadi kepastian. Jadi ketika kayak aku dulu orangnya sangat ekstrovert. Sekarang aku menjadi introvert karena apa? Menjaga hal yang tidak baik, aku itu bisa terjerumus lagi kalau aku masuk ke dunia tidak baik itu. Tapi ketika aku menjaga diriku, sekarang aku bertemu yang sesimpel-simpelnya ketemu orang yang bermanfaat, aku bermanfaat, silaturahmi, terus juga bersama saudara dengan teman-teman muslim, terus mengkaji kalau aku ke guru-guru itu ya, itu Masya Allah banget kuat di akunya dan aku sangat percaya dengan yang namanya be good unconditionally, berbuatlah baik tanpa batas. Karena dengan kita berbuat baik dengan orang lain secara tidak langsung kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan Allah akan mempertemukan kebaikan itu untuk kita. Kita sendiri Masya Allah, alhamdulillah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kira-kira begitu. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan, baik. Semoga Mas Riki ini istiqomah bisa menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Indonesia ini. Masya Amin, Allah. amin, Amin, Masya amin, Allah. amin, amin, Luar amin. biasa. Bu, Bu, jadiin mantu, udah. Ya, jadi mantu. Ya, ibu bilang jadiin mantu. Ibu punya anak perawan katanya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia dari Jasinga Bogor. Punten Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Mas Riki. Ya boleh Ibu. Mas Riki, apa yang menguatkan hati Mas Riki untuk menjalani kehidupan sebagai seorang yang memiliki ujian seperti ini? Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanya kita nggak ngerti nanyanya apa ya tadi maksudnya. Udah ngerti ya. Oke silakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kenapa aku bisa ujian, ini adalah ujian besar ya. Setiap manusia kan dikasih ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing ya. Ibu, aku nggak mau kita bangga sebagai anak muda di akhir zaman ini membanggakan kemaksiatan gitu dan
Tapi kita nggak pernah tahu almarhum orang tua kita di sana tuh tersiksa karena ulah anaknya sendiri. Jadi ketika aku hijrah gitu ya, aku janji sama ibuku, ini kisah nyata ya. Jadi walaupun beliau orang tua angkat bukan orang tua kandung, beliau meninggal di Bogor. Jam 8 beliau meninggal, aku lagi pulang. Aku datang jam 9. Ini nyata banget. Itu rumah sakit itu beliau itu menunggu aku di rumah sakit. Dan itu masih segar badannya. Dan aku bilang, "Bu, Riki sangat bukan anak yang baik, anak yang durhaka. Riki sudah melakukan penyimpangan seksual, tidak mau dengar apa ucapan ibu. Jika ibu mau memaafkan saya, tolong kasih tanda." Saya nggak tahu tanda apa. Dan ternyata ibu saya sudah tidak bernyawa, tapi dia masih mengeluarkan air mata. Dia masih mengeluarkan air mata dan dia masih mengeluarkan ingus. Dan disitulah saya memeluk beliau. Dan qadarallahnya lagi ketika di Bogor itu lagi jalannya lagi macet, aku nggak tahu siapa itu orangnya. Dia itu membimbing mobil jenazah ke rumah itu, dan setelah lagi keramaian kita tidak ada kemacetan karena ada seseorang itu, aku nggak tahu itu kayak rezekinya Allah, sampai dengan pulang sampai rumah. Dan sekarang saya mau jihad karena siapa? Karena ibu saya. Karena saya ingin bilang ke bapak saya yang masih sehat, dan bapak kandung saya juga udah almarhum. Makanya saya selalu mensedekahkan infakan mereka, dan sahabat saya yang sudah meninggal, saya berjanji kepada mereka. Saya ingin mereka ada di surga karena saya. Bismillah gitu, dan saya juga bisa menemui mereka, dan saya tidak mau azab-azab ini, maksiat-maksiat ini mereka kena imbalannya. Itu sih. Penyesalan apa sih yang ada di dalam hati? Penyesalan apa yang ada dalam hati pada saat saya ikut ngerasain ya Bu, sedihnya gitu, ngelihat jasad orang tua yang ya kita nggak bisa, apa penyesalan yang ada dalam hati, boleh nggak share ke kita? Apa penyesalannya? Ini menurutku ya, aku pikir menjadi seorang anak muda, ketika kita ninggalin Allah itu enak, nikmat, bener. Dunia enak, aku punya apa aja bisa, makan apa aja bisa, kemana-mana. Tapi ternyata setelah aku benar-benar ninggalin Allah itu malah salah, aku nggak dapat kenikmatan itu, malah aku makin berantakan. Jadi aku sangat menyesal. Di depan jasad ibu ngomong begitu, nyeselin itu semua. Nyeselin itu semua, dan aku hijrah itu di tahun 2016. Dan ya aku tadi bilang ujian, terus kita sebagai manusia itu ketika bilang hijrah, oke hijrah. Istiqomahnya yang susah. Allah menguji lagi dengan hal yang lain. Dan aku baru banget ya lepas dan menjadi perempuan kemarin, karena alhamdulillah banget Kak Bobi Tinci sekarang udah hijrah juga. Beliau juga udah punya umroh dan haji, tour travel di sana. Jadi aku termotivasi, bos aku udah hijrah masa aku enggak gitu. Dan akhirnya yang bikin semakin aku yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Aku adalah seorang maksiat tapi doaku semua dikabulkan. Allah. Disitulah kekuasaan. Jadi aku sempat marah sama Allah gitu loh. Ya Allah, jika memang Engkau nyata, kabulkanlah doa hamba. Itu benar-benar mengabulkan, tidak satu pun tersisa, dikabulin semuanya. Masya Allah. Itu yang buat aku. Ya Allah, Allah pintu ampunannya begitu luas ya Allah. Berapa banyak dosa kita tapi kasih sayang Allah jauh lebih besar. Bib, kenapa sih Bib ada orang yang curhat gitu ngomong kayak apa Riki, ujiannya kan itu. Tapi ada orang yang ujiannya setiap hari. Kayak itu terus, udah selesai sama lagi masalahnya kayak gitu lagi, selesai gitu lagi. Kenapa ya Bib ya? Kayaknya ini Allah apa sih maksudnya, kok ujiannya sama terus gitu. Baik, iya. Mas David, Mas Riki, Masya Allah tadi apa yang disampaikan jadi inspirasi buat kita semua ya. Artinya apa? Bahwa kita betapapun jauhnya maksiat, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita nyerah. Ada tempat untuk kembali. Nah lalu kemudian tadi pertanyaan Mas David, gimana ya orang kok terus-menerus diuji. Padahal itu mungkin buat kita itulah yang paling berat. Tapi kok diujinya begitu terus sama Allah. Hal yang sama terus. Iya, jadi begini. Kalau kita sekolah Mas David, ya. Itu kalau kita sekolah dikasih ujian kan. Nah ketika kita dikasih ujian, kalau yang lulus diuji lagi enggak? Enggak. Kalau yang enggak lulus? Ujian lagi, ulang. Harus ngulang gitu kan. Sampai apa?
Sampai lulus. Sampai lulus. Nah begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau dia belum lulus di bidang itu mungkin dia masuk neraka. Karena itu mungkin dosa besar seperti apa yang tadi disampaikan. Maka Allah begitu sayangnya sama Riki. Ya, sehingga apa? Dikasih ujian terus menerus di bidang itu. Sampai terakhir tadi ibunya meninggal, itu titik balik beliau. Artinya apa? Begitu sayangnya mungkin hatinya hancur. Kenapa Allah menginikan ibu saya padahal saya masih mau berbuat baik. Tapi kata Allah, dengan itu kamu kembali kepada aku. Ya. Nah seringkali kita suuzon sama Allah. Kenapa begini? Padahal disitulah Allah itu sayang sama kita. Dan gak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Demikian Mas David. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih banyak Ustaz Nawawi. Makasih banyak ya Riki udah hadir. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Dan juga buat semua pemirsa iNews dimanapun saja berada. Kita belajar dari Riki. Dan memang hal penting tadi guru kita sudah menyampaikan apa. Yang kuncinya adalah istiqomah. Bagi orang tua doakan terus anaknya. Karena doa itu insya Allah akan dikabulkan. Tidak hari ini, besok. Tidak besok diganti dengan yang lebih baik. Insya Allah jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian dan juga seluruh penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ya, tadi saya membacakan surah An-Nisa ayat yang ke-100 di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuhajir fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala wa man, maka atau dan siapa-siapa. Ya. Apa? Yuhajir fi sabilillah, yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Mereka akan menemukan bahwa yang namanya bumi Allah itu sangat luas. Ya. Kemudian bukan hanya sangat luas, rizkinya juga banyak. Rizki Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan yuhajir fi sabilillah, ini para ulama menyatakan bahwa kata-kata hijrah itu asal katanya dari kata kerja atau fiil, yaitu hajara yuhajiru. Ya. Jadi kata-kata hajara yuhajiru artinya adalah ada dua makna. Yang pertama adalah yang disebut dengan berubah ya min makan ila makanin akhar. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ibu dari Bogor, Jasinga tadi datang ke Jakarta, itu disebut hijrah kalau kita menetap di Jakarta. Ya. Kita dari Jakarta pindah misalnya ke Bogor, itu juga disebut hijrah kalau kita pindah. Itu makna yang pertama dari hijrah. Ya. Jadi min makan ila makanin akhar. Makna yang kedua kata para ulama adalah min jihatin ila jihatin ukhra. Dari satu kondisi atau satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Ya, misalnya apa? Dari kita asalnya, naudzubillah misalnya, ya tadi disebutkan misalnya saudara kita, ya Riki, yang dari asalnya kemudian dia memiliki perilaku menyimpang, lalu kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu. Itu juga disebut hijrah. Tapi dikatakan jihatin ila jihatin ukhra, itu juga berlaku kebalikannya, Bu. Dari asalnya orang soleh menjadi orang yang
yang tidak soleh. Orang salah tadi ya bahasanya gitu ya. Dari soleh jadi salah ya Bu. Nah, itu juga hijrah juga. Tapi hijrah yang negatif. Hijrah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kalau kita menyatakan hijrah itu maka hendaklah kita berubah dari yang tidak soleh menjadi soleh. Dari yang sholatnya jarang menjadi rajin sholat. Dari yang asalnya nggak pernah ngaji menjadi ngaji. Yang jarang zikir menjadi banyak zikir. Nah itu hijrah yang benar. Kalau tempat gimana? Dari tempat yang nggak baik menjadi baik. Asalnya kita bekerja di tempat yang jualan minuman keras. Ya. Kemudian apa Bu? Kemudian kita diminta pindah. Kenapa pindah? Karena Islam melarang untuk kita memperdagangkan atau ikut serta di dalam perdagangan minuman keras. Nah kemudian terus dia bilang, loh saya akan kerja di sini. Kalau saya suruh pindah, cariin dong tempat kerja. La haula wa la quwata illa billah. Kan yang mau selamat dari neraka itu siapa? Kita. Oh malah nyalahin orang lain, ayo dong cariin dong. Lah kamu mau selamat enggak dari api neraka? Kamu mau masuk surga apa enggak? Ya, jadi jangan nyalahin orang lain. Ya, kalau kita tahu tempat kerja kita enggak baik, kita harus wajib berubah menjadi baik. Nah dikatakan di sini, yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrahnya itu baik tempat ya maupun perbuatan itu di jalan Allah. Artinya apa? Artinya ada orang yang hijrah fi sabilit taghut atau fi sabilis syayatin ya. Dia hijrah ke jalan setan ya, atau taghut itu ya. Taghut itu segala sesuatu selain Allah ya. Jalan setan. Dia asalnya baik menjadi malah tukang mabok gitu ya, tukang zina dan ada enggak begitu? Ada gitu ya. Nah, maka dikatakan yuhajir fi lillah ya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Muraghaman katsira wa sa'a. Jangan khawatir. Kamu asalnya pekerjaannya dapat gaji segini, kalau kamu hijrah nanti saya enggak dapat gaji, saya nanti kerja di mana? Sama Allah kata Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah ini luas, rezeki Allah ini banyak. Tadi kita dengarkan saudara kita Riki, ya. Apa yang terjadi setelah beliau hijrah? Rizkinya menjadi bagus. Punya hutang berapa tadi Bu? 2 miliar. 2 miliar itu ya Mas David ya. Tapi apa yang terjadi setelah hijrah? Itu malah bisa kemudian dilunasi. Bahkan kemudian sodakoh subuh konsisten. Ibu sodakoh subuh enggak Bu? Sodakoh Ustaz. Kalau lihat wajahnya wajah sodakoh ini. Sodakoh Bib, ada yang sodakoh Bib. Ya, benar. Setiap subuh bawa dompet ya kan. Baik, nah kemudian bukan hanya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah ya. Wa may yakhruj min baiti. Sampai Allah tuh detail gitu. Barang siapa yang keluar yakhruj ya. Dari mana? Min baitihi, dari rumahnya. Nih, sampai begitu detailnya ya. Untuk apa? Muhajiran ilallahi wa rasulih. Niatnya semata-mata hijrah karena Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW karena Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan thumma yudrikul maut. Tiba-tiba dia meninggal. Belum sampai dia hijrah. Dia baru keluar dari rumah dia meninggal. Apa yang terjadi? Diterima enggak hijrahnya? Terima. Tuh Ustaz David Masya Allah ya. Dikatakan di sini faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Dijamin sama Allah pahalanya. Ya. Kita baru niat keluar, Bu, dulu itu ada kejadian orang yang membunuh 99 orang, ya. Terus nanya sama orang alim, ya, kira saya udah membunuh 99, kira-kira kalau saya tobat diampuni enggak? Enggak, dibunuh lagi. Jadi 100. Terus nanya lagi sama alim yang lain, diampuni asal kamu pindah. Di tengah jalan dia meninggal, diampuni sama Allah SWT. Itu membunuh 99 Orang. bahkan 100 orang. Ya kita yang dosanya enggak sebesar itu maka insya Allah akan diampuni. Nah kemudian di akhiri ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kanallaha ghafurur rahima. Kalau kamu masih ragu juga, ingat bahwa Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Setiap hari berdosa, tapi kemudian kita kembali sama Allah, diampuni semuanya. Dan dikatakan wala ubali.
Aku nggak peduli penuh bumi, sepenuh langit, sedalam lautan dosa kamu. Asal kamu kembali kepada Allah SWT. Maka ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan pernah putus asa untuk bertobat. Betapapun besarnya dosa kita, ingat orang yang membunuh 100 orang aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus-menerus berhijrah, konsisten berhijrah hanya karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bu, ada yang mau nanya? Mana angkat tangan yang mau nanya? Coba. Oh, Ibu silakan. Oh, ini Bu RT nih. Silakan Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ustadz Ibu Rusmaini dari Jasinga, Bogor. Masya Allah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Mangga. Bagaimana menjaga keistiqomahan pada orang yang baru berhijrah? Masya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Ya Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Dan mungkin bukan hanya Ibu Rus, tapi mungkin banyak pemirsa di rumah. Ini saya ini baru hijrah, supaya saya istiqomah gimana caranya? Ya, kata para ulama ada 3 cara minimal. Yang pertama, hendaknya dia melakukan atau menjalani al-manhaj as-sahih. Cara yang benar, ya. Kalau kita itu misalnya mau berhijrah tapi kita nggak punya ilmunya, ya, maka kita harus ikut pengajian, harus belajar, ya, supaya kita bisa jadi benar. Yang kedua kata para ulama adalah adanya murabbi, ada yang membimbing, ada ustadznya. Jangan kemudian kita terus pokoknya buka profesor doktor Google. Nanti kita kebawa sana kemari kalau nggak ada yang bimbing. Boleh itu untuk melengkapi. Tapi tetap harus ada yang membimbing. Dengan pembimbing itu kita melihat akhlaknya. Oh, saya bisa ngikutin seperti ini. Itu ada contohnya, melakukannya seperti ini. Ya. Yang ketiga kata para ulama adalah al-bi'ah as-salihah. Harus berada di lingkungan yang baik. Tadi orang yang membunuh 100 orang itu, kata ulama yang terakhir, kamu harus pindah ke tempat yang baik. Kenapa? Kalau kamu tetap di situ kamu nggak akan bisa berubah. Maka dia pindah belum sampai dia meninggal. Artinya apa? Harus kita berubah. Maka ibu-ibu, saran saya dari sekarang, ya terutama yang baru berhijrah, perbanyak teman-teman yang salih, ya. Kenapa? Teman yang solih itu punya kemampuan di hari kiamat nanti memberi syafaat. Namanya syafaat dari sahabat yang salih. Kalau misalnya masuk neraka, naudzubillah min dzalik, lalu kemudian temannya itu yang akrab, dia nanya sama Allah, dia masuk surga, kemana sih itu? Ya Allah, itu teman saya. Beri syafaat kata Allah, maka dikeluarkan sama teman yang soleh. Ya, maka saya senang bersahabat dengan Ustadz David, dengan Ustadz Nawawi. Kenapa? Supaya mudah-mudahan kalau saya nanti celaka di akhirat masuk neraka, ada yang memberikan syafaat. Masya Allah. Ya Habibi. Amin. Justru kami yang berharap ya Habib. Karung dosa. Didoain dari Habib ke kita ya. Ya Bu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Sami-sami. Terima kasih banyak. Ibu udah kejawab ya Bu ya. Istiqomah. Baik, kita habis ini akan lanjut lagi. Kita kaji lebih dalam lagi tentang ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Masih tema kita hijrah. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada,
Tadi telah disampaikan nasihat demi nasihat, untayan mutiara hikmah yang saya yakin apa yang beliau sampaikan, guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawwa, semoga besar manfaatnya untuk kita semua. Baik yang hadir di dalam studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Jamaah sekalian, ibu-ibu masih semangat? Nah kelihatan nih muka-mukanya nih, udah pada makan belum nih? Iya. Dari luar biasa perjuangannya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, dari apa yang tadi disampaikan bahwa kalau kemudian kita bersungguh-sungguh berhijrah, merubah diri kita menjadi lebih baik, maka awal proses hijrah yang akan kita lakukan, Allah menjanjikan, Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Jadi jangan berharap begitu awal proses hijrah, memperbaiki diri, langsung pengen materi dunia, langsung pengen kedudukan, mustahil. Jadi yang pertama kali Allah berikan, dan yang pertama kali Allah janjikan bagi kita yang sungguh-sungguh berhijrah, bagi kita yang sungguh-sungguh memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan dunia. Jangan langsung harapan kita pengen dunia, pengen materi dunia, terlalu kecil dunia mah. Terlalu kecil kedudukan mah, terlalu kecil jabatan mah. Tapi yang paling tinggi selain dunia tersebut yang Allah janjikan dalam awal proses kita memperbaiki diri, justru Allah memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati ini. Setelah itu ngikutin nanti tuh. Makanya jadilah orang-orang yang beruntung. Karena kata Imam Haddad, manusia itu ada 4 model, Bu. Ada berapa, Bu? Ada 4 model. Pertama nih, biar kita rabah diri kita masing-masing, kita masuk model yang mana? 1, ada orang yang dimudahkan urusan akhiratnya, tapi dipersulit urusan dunianya. Kalau buat urusan akhirat makanya gampang banget, mudah banget. Enggak susah, ama ngaji gampang, enteng banget. Kaki kita nih ngelangkah enteng. Buat ke majelis ilmu, buat ke masjid, rasanya mudah banget tuh. Emang Allah mudahin tuh kalau buat urusan akhirat. Tapi kalau buat urusan dunia, aduh susah banget. Dagang gak laku-laku, bisnis gak gol-gol. Ya, ada gak yang begitu di sini? Ada. Nah, model manusia yang pertama ini, kata beliau, ini adalah golongan daripada pewaris Nabi. Yang kalau buat urusan akhirat gampang, tapi buat urusan dunia susah. Ada yang kedua, ada manusia yang dipermudah urusan dunianya, tapi dipersulit urusan akhiratnya. Kalau buat bisnis mah, wah nggak kira-kira, dagang laku terus. Usaha gampang terus, duit banyak terus, rumah gede, mobil mewah. Tapi giliran suruh nyantunin anak yatim, susah. Giliran suruh sedekah, pelit banget. Giliran buat berangkat ke tanah suci agak susah, tapi buat ke Eropa mah gampang. Buat urusan dunia mah gampang. Tapi buat urusan akhirat kayaknya susah banget. Hati-hati. Kata beliau masuk dalam golongan jenis manusia. Minal mustadrijin. Dari kata istidraj. Sengaja tuh Allah ulur ibarat main layangan. Makin tinggi malah makin gak ketolong tuh. Na'udzubillah min. Ada enggak tuh jenis model manusia yang begitu? Ada. Banyak. Di sini ada enggak? Nah, Mudah-mudahan nggak ada kalau di sini nih. Ya, ini kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah insya Allah banyak duitnya. amin. Ya,
Tapi ngajinya juga rajin. Iya benar-benar. Nah ada yang jenis manusia ketiga nih. Ini rombongan orang celaka. Udah dunianya susah, akhiratnya susah. Udah dunianya dibikin susah sama Allah, sama ngaji romannya rada ogah, sama sembahyang rada kagak mau. Rumah deket masjid kagak pernah nginjek masjid. Rumah deket musola kagak pernah nginjek musola. Sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci. Udah begitu susah banget hidupnya. Sama dunia susah banget. Dagang gak laku-laku, bisnis gak gol-gol. Dibikin susah semuanya. Hati-hati, ini rombongan orang celaka. Tapi yang keempat nih, ada orang yang dipermudah urusan akhiratnya, dipermudah juga urusan dunianya. Nah, kata Imam Haddad, ini rombongan atau golongan daripada min ashabil yamin. Orang-orang yang beruntung. Pengen gak Bu? Nah coba kita rabah dah. Dari 4 model, kira-kira kita yang mana tuh? Yang 4 Nah, pengennya yang kemana? Yang berapa pengennya? 4. Yang keempat, dunianya gampang, akhiratnya gampang. Yang penting istiqomah, perbaiki diri kita, ya. Jangan ngarepin dunia mulu. Yang paling penting yang tadi Allah janjikan itu, ya, dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, ketenangan hati dulu yang Allah bakal berikan kepada kita. Biasanya kita di dunia usaha yang ada ribanya, ada lebihnya. Tapi kita tinggalin tuh demi kita memperbaiki diri kita. Kita rugi pasti. Ya gak apa-apa. Tapi nanti bakal Allah ganti yang bakal lebih banyak lagi dengan berlipat-lipat ganda. Jadi jangan pernah khawatir. Dan yang paling terpenting adalah bagi kita yang bertobat, sungguh-sungguh berijrah, memperbaiki diri kita, maka insya Allah kalau kita kemudian pada saat proses hijrah tersebut, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, maka orang tersebut diterima taubatnya, diterima pahalanya dan masuk ke dalam surganya. Nah, jadi ibu-ibu, yang namanya kematian itu pasti, kapan dan di mana kita nggak tahu. Ya kita ini semuanya calon jenazah, calon haji, calon hajah, calon jenazah. Ya mudah-mudahan yang belum berangkat haji biar bisa berangkat haji. Amin. Nah kita semua pasti akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita proses memperbaiki diri kita, proses kita hijrah, maka insya Allah taubat kita diterima, pahala kita diterima, dan surga akan menjadi jaminan kita. Amin. Mau masuk surga Bu? Mau. Mau sekarang? Ya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tapi ya umur kita dipanjangin sama Allah, ya enggak? Untuk kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk orang lain. Kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Istiqomah insya Allah baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Amin ya robbal Alamin. Begitu dokter. Baik, Masya Allah. Bu, ada yang mau nanya nggak? Yang mana yang mau nanya? Mana orangnya? Nah, ini. Nama pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Eli dari Majlis Ta'wil Al-Baroah Jasinga Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya silakan. Bagaimana jika sudah berhijrah tetapi masih sering teringat hal-hal ketika belum berhijrah? Oh, maksudnya keinget hal yang dulu-dulu gitu ya. Udah hijrah gimana tuh? Sekian dari saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keinget-inget
maka jawabannya jangan diingat-ingat. Gampang banget ya, jangan Ya udah diingat gitu udah. doang. Ya udah. Jawabannya kalau keinget-inget yang dulu-dulu maka jangan diinget-inget. Itu jawaban intinya, simpelnya. Tetapi ya kalau kita sering ingat-ingat dari apa-apa yang pernah kita kerjakan dulu-dulu, maka tadi yang paling penting, duduk di mana kita, bergaul dengan siapa kita, berteman sama siapa kita. Kalau kemudian kita bergaul dulu, mungkin dulu nih kita bergaulnya sama, mohon maaf, sama orang yang nggak baik, itu bakal, kalau kita bergaulnya sama yang baik, yang nggak baiknya bakal hilang tuh, nggak bakal keinget-inget lagi. Jadi yang paling terpenting adalah ibu-ibu sekalian, kita untuk jika kemudian tidak mau mengingat-ingat masa lalu kita yang lama-lama lagi, maka buka lembaran baru, perbaiki diri kita dengan menjaga lingkungan, menjaga teman, duduk di mana. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, bergaul sama ustazah, sama ustadz, insya Allah kejadian yang dulu-dulu akan lupa. Dan insya Allah akan berhasil menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, yang kedua, perbanyak zikir, ya Bu. Perbanyak mengingat Allah. Dan yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan bersolawat hati kita akan menjadi tenang. Dan kita semuanya kalau sering banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya robbal alam. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Nawawi. Ya, Dokter. Bu udah kejawab ya Bu ya. Yang dulu jangan diinget-inget ya. Kok keinget banyak istighfar aja, minta ampun sama Allah. Udah abis ini kita lanjut lagi, kita bakal belajar ngaji sama guru kita. Kiai Munawir. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngacir. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air, khususnya pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah barang-barang hidupnya Mur. biar matanya nggak lam, Mur. biar rambutnya nggak bertap, Bur. nggak cepet masuk. Kubur. Ya Allah. Alhamdulillah. Lillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhir. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal. Alamin. Kita mau ngaji surah apa nih? Surah Al-Falaq. 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 Oke, ini ada juga yang mau coba baca surah Al-Falaq. Oke. Yuk kita lihat videonya, ini dia. Bisa Mbak tahu surat Al-Falaq gak? Tahu? Bisa minta tolong untuk bacain? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin idza waqab wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin idza hasad wa min syarril hasidin. Lu nggak tahu, saya nggak hafal lagi, gimana dong? Boleh ulang lagi nggak? Wa min syarril ghasikin iza waqab. Wa min syarril, semuanya si Saril. Enggak.
Bang David, Ya. ini masalahnya jarang dibaca. Sering. Bukannya sering, karena apa? Sama hampir mirip dengan surah apa namanya? Yang Al-Ikhlas. kuliah ayyuhal al-kafirun. Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah terakhirnya badbut Iya, mulu tuh. bolak-balik. Makanya kita mau bareng-bareng ngaji dengan pemirsa. Namun sebelumnya kita kedatangan tamu. Iya. Siapa? Namanya tanya dulu ya. Hanya dong kan udah datang tadi udah ngobrol sama saya tahu namanya siapa. Namanya siapa? Namanya Ricky. Oh, tetangga situ ya? Nah, teman main. Oh, teman main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Namanya siapa, Bang? Namanya Ricky. Belum kita ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan dulu yaitu surah Al-Falaq oleh Bang Ricky. Silakan Bang Ricky. Alhamdulillah, terima kasih nih. Bimbing aku ya Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafassati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahu Sadaqallahul azim. Ini kayak orang mau istrinya lahiran bacanya. Ya Ngebut. Allah, ngebut ya. Ini Ustadz apa aku ngedrek-dek. Drek-dek. Deg-degan. Deg-degan. Maklum dia kan habis dari Amerika. Iya. Di Boston ngomong Indonesia masih agak susah. Ngomong Arab juga. Wah, birabbil falaq. Dari Portugal. Oh, Portugal apa? Ya, Purwokerto Tegal. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dengan jamaah yang ada di studio, yuk kita ngaji bareng, Bang. Mama. 1, 2, 3. Ini kalau bareng-bareng kompak ya. Nah, sekarang masuk ke dalam surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Coba diulang 1, 2, 3. Nambah berantakan. Ya Allah. Masya Allah. Ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. 1, 2, 3. Nah, 2 dulu ya Bu ya. 2 dulu ya Bu ya. Jangan kabeh-kabeh dulu ya. Atu-at. Qul a'u. Nah, perhatikan Bu. Ya. Coba huruf qalqalahnya dantain. Ngerti danta enggak? Jelasin. Jelas. Danta. Ya. Dijelas ya. Iya. Kokok. Kaki kukok. Nyaklok. Dia jangan sampai nanti bacaannya hames. Ini saya mau mengajarkan wakaf namanya wakaf ikhtibari. Yaitu yang memberikan permateri. Jadi nggak mesti satu ayat dibaca semuanya, nggak. Maksudnya apa? Biar makhrajul hurufnya pas, biar nggak terbolak balik. Nih cara membacanya. Biasanya di dalam akhir ayat. Akhir ayat ini, ayat yang pertama, di atasnya ada huruf lam alif. Itu namanya adamul waqfi. Adamul waqfi itu nggak boleh berhenti. Tetapi di sini pas di ayat yang pertama Al-Falaq, di situ adalah boleh berhenti karena Rasulullah nyontohin sunnah berhenti di akhir ayat. Understand? Yes. Nah, kemudian yang bagus bagaimana ketika pas di akhir ayat, boleh nggak lanjut? Boleh. Akan tetapi nanti diulang dari ayat yang berikutnya. Misalkan contoh, Qul a'udzu birabbil falaq min syarr. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarr.
Ntar dulu, buru-buru banget. Dari minsyar berhentinya di situ karena tadi di pas ayat yang itu ada tanda lam alif. Tanda lam alif kalau wakaf itu lebih bagus dilanjut. Karena apa? Masih ada hubungan ayat pertama dengan ayat yang kedua. Berarti bisa wakaf di minsyar seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengulanginya? Nanti di situ cara mengulanginya harus nyambung yang bisa dengan ayat yang sesudahnya. Ya. Nah, bagaimana cara mengulanginya? Kalau yang ngerti ilmu nahwu sorofnya itu boleh dari ilmu nahwu sorofnya. Jadi mengulanginya ini dari kalau tahu bahasa Arabnya mengulang boleh dari jer majrur, boleh dari idhofah, boleh dari mubtada khobar. Ngerti pak kagak bu? Kalau nggak ngerti apa yang ada di tulisan kan lagi belajar. Nah, ngulanginya dari min syarri ma khalaqa wa min syarr. 1 2 3. Min syarri ma khalaqa wa min syarr. Tapi kalau Rasulullah nyontoinya per ayat Boleh nggak kalau misalkan nggak beri? Boleh kalau tahu cara membaca. Bacain. Ya Allah. Ini kalau nggak didantain, nggak ditekan begini nggak bisa-bisa masalahnya. Nah, ayat yang kedua min syarri 1 2 3. Syarri. Ini namanya ikhtibari, wakaf ikhtibari yaitu pemateri boleh per lafal. Ya Bu ya? Boleh satu kata. Karena apa? Untuk ngajar. Min syarri 1 2 3. Min syarri. Lidahnya liatin, lidahnya. Biar samaan ya. Minim nggak sama nanti ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini setiap huruf bakal nolongin nama kita. Understand? Ini satu huruf bisa nolongin nama kita, apalagi dibaca bener ya Bu ya. Kesimpulannya begitu ada tanda wakaf lam alif, adamul waqfi tidak ada kecuali di akhir ayat. Understand? Yes. Mudah-mudahan besok bisa berjumpa kembali. Kita tinggal baca doa. Coba doa tangannya diangkat. Yang tinggi. Ada ke saya. Kayak begini Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Makasih banyak. Makasih banyak Kiai Munawir Ngacir. Masya Allah Bu. Bu. Lain kali bacanya jangan salah. Kalau salah sekarang habis belajar sama Kiai Munawir kita benerin. Ya Bu ya? Betul apa betul? Betul. Yuk sekarang kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Semoga Allah ijabah doa kita. Yang ada penyakit semoga Allah angkat penyakitnya. Allah beri kebaikan buat kita semua dan diberikan kemudian serta rezeki yang berlimpah. Silakan Habib Fadl. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa ya Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kita tutup dengan berdoa sama-sama ya. Kita niatkan mudah-mudahan hijrah kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Dan Allah teguhkan hati kita dalam hijrah yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Amin, ya Allah. Teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Amin, ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia. Bimbing hati kami dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah. Waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa. Wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah jadikan seluruh amal kami seluruhnya adalah amal yang saleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas. Dan jangan Engkau jadikan dari amal kami untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari keburukan
keburukan apa yang kami ucapkan, dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami lihat, dari keburukan apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa pada saat kita sudah berniat untuk berhijrah dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Hijrah didasari iman kepada Allah, lalu kita mencoba untuk berjihad di jalan Allah, menebar kebaikan dan juga dengan penuh harapan semoga Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alih undur diri, semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil